Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati kita semua. Hari ini Bapak Ibu, kita merayakan apa? Ya. Kita merayakan Hanukkah, salah satu perayaan yang dilakukan oleh bangsa Yahudi atau bangsa Israel. Nah, di dalam bangsa Israel ada berapa perayaan Bapak Ibu? 7. Ada berapa? Apa-apa saja. Ini ketemu uji dulu, ketemu uji. Masih ingat tidak perayaan yang sudah mulai dari? Masih ingat yang pertama? Pesah atau Paskah. Yang kedua, roti tak beragi. Yang ketiga, buah sulung. Yang keempat, Shavuot atau Pentakosta. Betul. Ya. Yang kelima, Penutupan Nafiri atau Yom Teruah atau Rosh Hashanah. Ya, ingat-ingat Bapak Ibu. Yang keenam, Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur. Biasa yang paling diingat ini yang ketujuh, yang Sukkot ini yang biasa diingat itu biasa yang pertama dan yang terakhir. Paskah dan Sukkot. Ya, itu. Nah, itu yang ada di dalam Imamat 23. Itu yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Ya, itu yang langsung diperintahkan oleh Bapak Yahweh. Nah, sementara dua tambahan hari raya yang di luar Imamat 23, walaupun tidak diperintahkan Bapak Yahweh, tapi berkenan untuk dirayakan oleh umat Israel dan itu berkenan di hadapan Bapak Yahweh. Apa itu Bapak Ibu? Purim. Ya, masih ingat Bapak Ibu, kita merayakan Purim itu karena apa? Ingat cerita tentang perayaan Purim tidak? Ada yang ingat cerita tentang Haman? Jadi Haman punya rencana jahat untuk memusnahkan bangsa Israel. Ada siapa yang menyelamatkan? Yang berkuasa, Ratu Esther. Ya, makanya karena lolos dari pembantaian Haman dengan rencana jahatnya, maka dirayakan Hari Raya Purim. Lalu yang kedua yang saat ini kita rayakan, Hanukkah, ya, atau pesta pelita atau penyalaan pelita. Nah, nanti baru kita cerita lagi kenapa harus kita rayakan di saat ini Bapak Ibu, ya. Karena semua yang dirayakan oleh bangsa Yahudi atau bangsa Israel kita patut merayakan. Nah, ada satu lagi perayaan, tapi ini di luar juga daripada kitab suci. Apa Bapak Ibu? Kalau ini semua tahu. Ya, 25 itu yang dilaksanakan oleh semua orang Kristen di seluruh dunia. Ya, jadi 25 Desember adalah perayaan Dewa Saturnalia atau perayaan pemujaan terhadap Dewa Matahari yang oleh Kaisar Konstantin tahun 325 dipaksakan untuk dijadikan hari raya Kristen sebagai hari kelahiran Yesus atau dikenal dengan Hari Raya Natal, ya, bukan kita punya. Nah, ini sebuah kekeliruan besar, ya, karena Yesua tidak pernah lahir di bulan Tevet atau di bulan ini, ya. Nah, Yesua itu lahir pada saat orang-orang Israel sedang pulang mudik, di mana di situ ada perayaan tabernakel. Perayaan tabernakel apa Bapak Ibu? Dan tadi yang terakhir Sukkot, ya, atau pondok daun. Dan momen itu dimanfaatkan oleh Kaisar Agustus untuk mendaftarkan seluruh penduduk Israel. Nanti baca di Lukas 2. Jadi Bapak Ibu bisa paham, ada yang tidak diperintahkan oleh Bapak Yahweh tapi berkenan di hati Bapak Yahweh, ya, selain 7 perayaan. Tapi ada yang tidak berkenan di hati Bapak Yahweh dan tidak ada di kitab suci, tapi dilaksanakan oleh seluruh umat Kristen di seluruh dunia. Makanya kenapa hari ini saya harus taruh dia punya hal yang benar, ya.
Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sudah baru-baru merayakan Hari Raya Purim. Saat ini kita merayakan Hari Raya Hanukkah. Makanya tema kita untuk saat ini yaitu mari kita memaknai perayaan Hanukkah. Supaya kita tahu kenapa kita harus merayakan perayaan Hanukkah. Yang pertama Bapak Ibu, ya, Hanukkah disebut juga dengan festival Kenisah atau penabisan bait suci yang dirayakan tanggal 25 Kislew selama 8 hari. Nah, perayaan ini dimaksudkan untuk menghargai, memperingati penyucian kembali bait suci pada tanggal 25 Kislew 165 BM. BM ini before Messiah atau sebelum Yesua. Atau sebelum Yesua, ya, before Messiah. Setelah dinajiskan oleh Antiochus IV Epiphanes 3 tahun sebelumnya, tepatnya tanggal 25 Kislew 168 before Messiah atau sebelum Yesua. Nah, yang tadi saya katakan bahwa perayaan ini tidak langsung diperintahkan oleh Bapa Yahweh. Tapi kenapa kita merayakan? Karena kita adalah Israel rohani. Ya, kenapa kita Israel rohani? Karena kita sudah berada pada satu pohon zaitun yang asli. Kita bukan lagi barang KW, ya. Kita bukan lagi Israel KW, Israel tiruan, tapi benar-benar Israel rohani yang dalam penyembahannya itu cuma satu Tuhan, yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Di lain itu tidak ada. Makanya kita disebut Israel rohani. Kasihan saudara-saudara kita saat ini Bapak Ibu menyatakan ya diri sebagai Israel rohani. Banyak orang Kristen, oh ketungi Israel, kita ini Israel, kita ini Yahudi. Tapi yang disembah adalah Tuhannya orang Arab dan Tuhannya orang Yunani. Makanya itu yang pernah saya bilang, ya. Di pikiran bilang lain, di mulut bilang lain, di tindakan bilang lain. Itu nasib umat Kristen saat ini. Bersyukur kita ada sebagai penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran dan telah menjadi zaitun yang asli bersama-sama dengan umat Israel untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach. Nah, kita akan belajar terus bagaimana sampai perayaan Hanukkah ini bisa dilaksanakan, ya. Nah, Antiochus tadi dia itu menempatkan altar dewa Zeus Olympia, ya, di altar bait suci dan meletakkan daging babi untuk dipersembahkan sebagai sesajen pada tanggal 25 Kislew 168 sebelum Yesua. Ya, itu kurang ajar Bapak Ibu. Tapi mau bikin bagaimana saat itu bangsa Israel tidak bisa berbuat apa? Karena di bawah kekuasaan daripada Antiochus. Jadi dia mau berbuat apa saja, bahkan untuk menajiskan bait suci, mereka tidak bisa bilang apa-apa. Jadi selama itu mereka tinggal ikut saja manut-manut. Walaupun hati mereka ini sudah geram Bapak Ibu. Nah, tapi mereka masih tetap manut-manut karena takut dipenjara, takut dibunuh, takut disiksa. Karena saat itu memang betul-betul dia punya pemerintahannya keras. Namanya orang percaya kepada dewa-dewa itu berarti mereka sudah benar-benar terhipnotis, ya. Jadi mereka tidak mau orang yang lain itu juga menyembah Tuhan yang lain, harus menyembah dia punya dewa. Lah bangsa Yahudi tidak bisa begitu Bapak Ibu. Bangsa Yahudi itu benar-benar bangsa yang taat Torah. Tapi walaupun mereka itu bangsa yang keras kepala, justru karena keras kepala diproses, dibentuk, ya, dijajah, dibuang itu berpuluh-puluh tahun. Nah, perayaan ini Bapak Ibu itu juga menggambarkan, karena tadi ada patung dewa Zeus
di dalam bait suci, di altar bait suci, altar yang memang betul-betul kudus, ya, di dalam bait suci. Tapi kemudian dinajiskan dengan tahu babi lagi, ya. Nah ini Bapak Ibu, ini menggambarkan bahwa bukan saja bangunannya yang suci, bangunan yang suci saja ketika dinajiskan mereka marah. Lah kita ini, kita adalah bait sucinya Bapak Yahweh. Kita ini kemahnya suci Bapak Yahweh. Tempat Bapak Yahweh bernaung di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan ketong menajiskan ketong punya kehidupan diri ini. Karena Tuhan bilang di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah tempat suci Elohim dan roh Elohim berdiam di dalam kamu. Nah, kalau roh Elohim tempatnya di dalam diri kita, itu berarti jangan kita sendiri yang menghancurkan bait Elohim itu. Orang mau menghancurkan kita saja kita lawan, apalagi kita yang mau menghancurkan diri kita. Itu yang dibilang kalau lawan kita, lawan di luar gampang kita atasi, tapi lawan di dalam ini yang sulit untuk kita atasi. Nah, untuk bait suci yang sudah dinajiskan ini Bapak Ibu, ya, bukan saja soal hal-hal yang terlihat dengan mata. Ya, saya mau katakan, bait suci yang dinajiskan ini bukan saja hal-hal yang terlihat oleh mata kita secara langsung. Tapi kemudian pemahaman kita, pemikiran kita itu juga yang jangan sampai dia tercemar atau dinajiskan. Nah, umat kekristenan saat ini Bapak Ibu, bisa dibilang mereka sudah banyak mengganti sejarah tentang kitab suci itu sendiri, kebenaran dalam kitab suci. Namanya replacement teologi, atau mengganti pemahaman tentang unsur-unsur Tuhan atau tentang Tuhan itu sendiri. Ya? Nah, bisa kita lihat Bapak Ibu, orang Yahudi yang taat Torah atau kita saat ini yang taat Torah, kita tidak makan babi. Benar? Siapa yang masih makan babi? Tidak ada lagi yang makan babi di sini, saya yakin itu. Ya? Tidak ada yang makan babi. Nah, tapi orang Kristen masih senang makan babi. Kira-kira bertentangan dengan kitab suci tidak Bapak Ibu? Bertentangan, tapi itu yang mereka buat. Nah, makanya saya bilang kita bersyukur di sini kita jalan sesuai dengan Torahnya Bapak Yahweh. Ya. Nah, lalu kemudian ketika orang Kristen makan babi, ya, alasannya begini. Kan sekarang sudah yang berlaku ini hukum kasih karunia. Torah tidak berlaku lagi. Siapa yang mencatat bahwa Torah tidak berlaku lagi? Kalau Torah tidak berlaku lagi Bapak Ibu, berarti yang kita pakai cuma Brit Hadasa atau perjanjian baru. Kita tetap pakai perjanjian lama atau Tanakh dan Brit Hadasa atau perjanjian baru. Karena di dalam perjanjian lama nanti penggenapannya semua di perjanjian baru melalui Yesus HaMashiach. Kita ini pengikut-pengikutnya Yesus HaMashiach. Kita ini umat-umat pilihannya Yesus HaMashiach, ya. Tapi bikin Torahnya setengah-setengah. Ya, mau yang enak beralasan bahwa Torah tidak berlaku. Ya, mau makan babi alasannya kan kasih karunia. Tuhan Yesus sudah datang dengan kasih karunia. Ya justru karena kasih karunia itu lebih ketat Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, Torah yang di perjanjian lama atau kasih karunia yang berat sekali? Bagi saya kasih karunia yang berat. Kenapa? Kalau Tuhan Yesus di Torah, orang berzina dilempar atau dirajam, ya kan? Tapi kalau kasih karunia, melihat saja, menginginkan, itu sudah berdosa. Jadi berat Bapak Ibu. Ya, baru melihat, belum melakukan, baru melihat sudah dicap sebagai pendosa.
Nah, tapi kekristenan banyak saat ini pakai, kita sudah tidak lagi di bawah Torah. Ya, Torah sudah tidak berlaku lagi karena Tuhan Yesus sudah menggenapi Torah. Ya justru karena Tuhan Yesus menggenapi Torah, kita sebagai pengikut-pengikutnya, kita harus taat seperti Tuhan Yesus menaati Torah. Nah, kalau Tuhan Yesus saja tidak makan babi karena dia taat Torah, ya kita juga jangan makan babi. Karena itu memang makanan-makanan yang tidak kosher dan dilarang. Tuhan Yesus tidak makan udang, kepiting, apalagi ikan lele. Masih ada makan ikan lele Bapak Ibu? Ya? Atau pecel lele, banyak tuh di seputar MCM, pecel lele banyak. Ya, itu juga dilarang. Nah, yang kita bikin ini ikut di dalam kitab suci, jangan di luar kitab suci. Kitab suci bilang jangan menambah dan jangan mengurangi. Tapi banyak orang sekarang menambah dan mengurangi Bapak Ibu. Ya. Lalu kemudian menjadikan sebuah kebohongan itu menjadi satu kebenaran yang hakiki. Pada itu penyesatan besar-besaran, saya mau bilang. Nah, banyak orang juga, orang Kristen khususnya Bapak Ibu, merayakan perayaan yang tidak tertulis yang tadi saya katakan. Salah satunya perayaan Natal. Ya. Lain lagi, perayaan kenaikan Isa Al-Masih. Tidak ada tercatat di firman Bapak Ibu. Ya. Kemudian perayaan Jumat Agung. Rabu Abu, Kamis Putih. Tidak ada itu. Jadi sebenarnya yang menambah dan mengurangi ini siapa Bapak Ibu? Manusia yang menambah dan mengurangi. Pada Tuhan sudah catat di dalam kitab suci, jangan menambah dan jangan mengurangi. Ikut yang dalam kitab suci. Tapi dasar manusia yang memang ikut, mereka punya pengetahuan dunia. Nah, alasannya, ya, ketika Natal dibikin, ya, perayaan kenaikan Isa Al-Masih dibikin, itu alasannya ada dua Bapak Ibu. Pertama karena tradisi gereja, kedua karena asimilasi budaya. Tradisi gereja kenapa? Ada doktrin, ya, yang kemudian diciptakan untuk memperingati sebuah sentra kehidupan tentang ketuhanan. Ya. Dan kemudian hal itu diwariskan secara turun-temurun dari tahun ke tahun sampai saat ini. Kemudian kalau terkait dengan asimilasi budaya, salah satunya yang tadi saya katakan tentang perayaan Natal. Nah, di situ perayaan Natal itu diadopsi dari perayaan pagan, perayaan penyembahan dewa matahari. Nah, saat itu Kaisar Konstantin oleh karena ingin supaya dia punya masyarakat ini taat kepada Tuhan, maka dia pakai hari itu, ya, di tanggal 25 Desember itu. Pada saat itu kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Kaisar Konstantin menetapkan tanggal 25 Desember itu sebagai hari raya Natal. Maksud tujuannya benar, tapi mereka bikin di hari yang tidak tepat. Harusnya dia kembali kepada kitab suci di mana hari kelahiran Yesus itu jatuh di masa perayaan Pondok Daun atau Sukot. Bukan kemudian dia menetapkan dia punya hari tersendiri, ikut dia punya mau. Nah, dia turun-temurun sampai saat ini, makanya banyak orang Kristen masih melaksanakan Natal. Kita tidak merayakan Natal lagi Bapak Ibu, kita merayakan 7 hari perayaan yang tadi, termasuk Sukot itu. Ya? Nah, kita kembali Bapak Ibu, kita kembali. Tindakan Antiochus yang menaruh patung dewa Zeus di altar dan kemudian menajiskan bait suci dengan babi, itu menyulut kemarahan dari orang Yahudi sehingga terjadilah pemberontakan yang dipimpin oleh Yudas
atau Yehuda Makabe untuk menyucikan bait suci serta dimulainya hari raya Hanukkah. Itu dia punya asal muasal perayaan Hanukkah. Bapak Ibu bisa paham? Ya. Jadi ada pemberontakan yang dipimpin oleh seseorang yang namanya Yehuda Makabe. Yehuda Makabe itu Bapak Ibu, kalau di kitab kita yang sudah dikanonisasi itu tidak ada kitab Makabe. Tapi kalau di kitabnya Katolik ada Makabe 1, Makabe 2, Makabe 3, Makabe 4. Itu berbicara tentang peperangan. Banyak kalau dibaca. Ya, itu ada di kitab sucinya umat Katolik. Kalau di Protestanin tidak ada. Tidak ada yang dikanonisasi kitab suci Makabe, tidak ada. Nah, jadi dia memimpin pemberontakan untuk kembali menyucikan bait suci, mentabiskan bait suci kembali kepada dia punya posisi semula. Maka terjadilah pemberontakan. Siapa Yehuda Makabe atau Yudas Makabe Bapak Ibu? Yehuda Makabe adalah anak laki-laki ketiga dari Imam Yehudi Matatias. Ya, Yudas memimpin pemberontakan melawan kerajaan Seleukus tahun 967 sampai 960 sebelum Masehi. Dan dia juga dipuji sebagai seorang pejuang terbesar dalam sejarah Yahudi seperti Yosua, Gideon, dan Daud. Ya, jadi dia dikenal sebagai pejuang yang besar. Setara lah, dia punya nama itu setara dengan Gideon, Yosua, bahkan Raja Daud. Itu sudah disetarakan, itu berarti luar biasa Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh karena itu, perayaan Hanukkah menjadi salah satu perayaan yang wajib kita lakukan. Dia punya asal muasal terjadinya perayaan Hanukkah itu Bapak Ibu. Perayaan Hanukkah ini juga sebuah perayaan yang bagi umat Yahudi sangat penting, ya, karena ini menceritakan tentang mereka bebas dari tindakan, dari penindasan, mereka bebas dari tekanan, mereka bebas dari intimidasi sang penguasa. Bait suci yang dicemarkan telah membuat orang Yahudi itu marah, ya, karena kenapa? Mereka bangsa yang tidak mau ditekan. Mereka bangsa yang tidak mau ditindas. Mereka bangsa yang tidak mau didikte. Bahkan sampai sekarang, Bapak Ibu lihat, Israel bisa didikte oleh negara lain. Bahkan Amerika sendiri pun tidak bisa mendikte bangsa Israel sampai saat ini. Iya kan? Kalau kita nonton di televisi, di YouTube, ada perjanjian gencatan senjata. Dan itu dipelopori oleh Donald Trump, oleh Amerika, negara superpower. Tapi yang terjadi dia mau tembak-tembak saja. Itu berarti bangsa Israel itu bangsa tidak mau ditekan. Selama mereka menganggap bahwa itu benar dan mereka dalam posisi benar, mereka tidak akan pernah tunduk kepada kekuasaan dunia kecuali kepada Bapa Yahweh. Sampai sekarang ini. Nah, begitu pula Bapak Ibu dengan apa yang kita alami saat ini. Ketika kita sudah berada di dalam Torahnya Bapa Yahweh, jangan pernah kita diintimidasi oleh siapapun. Ya, kadang-kadang yang mengintimidasi kita orang yang dekat dengan kita, saudara kita, adik kita, kakak kita, orang tua kita, ya, suami kita atau istri kita. Bagi yang belum menerima Bapa Yahweh, kita dikucilkan, kita dianggap kecil oleh lingkungan sosial kita. Tapi ketika kita terus berjalan dalam Torah Bapa Yahweh, kita terus berjalan dalam firman-Nya Bapa Yahweh, percaya di situ ada keajaiban bagi kita. Ya. Nah, bagaimana perayaan Hanukkah dilakukan? Kegiatan selama perayaan Hanukkah Bapak Ibu. Menyalakan lilin sudah menjadi tradisi setiap tahun. Lilin akan terus menyala selama Hanukkah berlangsung, yaitu 8 hari, 8 malam. Jadi saat perayaan Hanukkah akan dimulai
mereka akan membacakan doa. Ya, makanya tadi sebelum saya menyalakan lilin, Bapak Ibu, saya membacakan doa. Begini doanya Bapak Ibu. Yang pertama, Baruk ata Yahweh Eloheinu melech haolam asher kisanu bimitzvotav vetsivanu lehadlik sel Hanukkah. Artinya, diberkatilah engkau Elohim Yahweh, penguasa alam semesta, yang menguduskan kami dengan perintah-perintahmu dan memerintahkan kami untuk menyalakan lilin Hanukkah. Yang kedua, Baruk ata Yahweh Eloheinu melech haolam sehekienu kiyanu fikiyimanu fikigiyanu lisman haseh, yang artinya diberkatilah engkau Elohim Yahweh penguasa alam semesta, siapa yang menyelenggarakan kehidupan kami dan memelihara kami dan memungkinkan kami mencapai hari perayaan ini. Ya. Lalu kemudian yang ketiga gini, kemudian memasang lilin hari pertama dengan doa. Ya. Lalu kemudian doanya seperti ini ketika tadi pasang lilin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melech haolam seasanisim la'afotenu bayamin teheim bisma haseh, yang artinya diberkatilah engkau Elohim Yahweh penguasa alam semesta, siapa yang mengadakan mujizat pada para leluhur kami pada masa itu dan juga untuk waktu sekarang ini. Ya. Kemudian ditutup dengan Nes Gadol Hayasem, Nes Gadol Hayapo. Nes Gadol Hayasem itu mujizat besar terjadi di sana. Nes Gadol Hayapo, mujizat terjadi di sini. Nah, itu dia. Kenapa ada Nes Hayasem dan Nes Hayapo? Ya, nanti kita masuk terus Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya, bahwa perayaan Hanukkah disebut juga festival cahaya karena di situ kemuliaan Bapa Yahweh melalui lilin-lilin di menorah itu selama itu hilang ketika Antiochus berkuasa. Makanya kemudian ketika bait suci ditabiskan, lilin itu kembali dinyalakan. Tapi pertanyaannya kok 9? Ya kan? Makanya di sini ada 9 Bapak Ibu. Betul? Kita tidak taruh yang 7. Ya. Nah, ini memiliki pendalaman secara supranatural, secara spiritual tentang bagaimana ada aura yang kembali, ada cahaya yang kembali dari bait suci itu kembali. Ya. Itu sama dengan diri kita Bapak Ibu. Kalau kita taruh Tuhan Yesus di dalam diri kita, kalau menorah itu kehadiran Yesus dalam diri kita, kita berjalan di mana saja, aura itu ada terpancar. Ya. Ada cahaya kemuliaan itu terpancar dalam diri kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana? Apakah kita masih bercahaya atau tidak? Kalau cahayanya sudah mulai redup-redup, itu berarti Bapak Ibu agak sedikit jauh dari Bapak Yahweh. Ya, saya mau ingatkan lagi. Kalau sudah mulai redup-redup, itu berarti sudah sedikit jauh dari Bapak Yahweh. Jauhnya kenapa? Sudah malas doa, sudah malas baca firman, sudah malas bangun mesbah, sudah malas untuk berkumpul. Itu tandanya sedikit mulai menjauh dari Bapa Yahweh. Ya. Tapi kalau bait suci itu semakin hari semakin terang dalam diri kita, karena kita adalah bait sucinya Elohim, maka bukan saja sinar kemuliaan Bapa Yahweh yang terpancar dari kehidupan kita, tapi berkat juga terpancar, dan berkat itu akan mengalir dari kita untuk orang lain juga. Ya. Bisa paham Bapak Ibu? Ya. Nah, kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Yang tadi saya katakan 9 lilin yang dipasang. Kenapa tidak 7? Kan menorahnya kan cuma 7. Tapi kenapa 9? Dari 9 lilin itu, lilin yang di tengah disebut samasa atau lilin pembantu atau lilin hamba. Ini dia yang di tengah ini Bapak Ibu. Ya. Yang tengah itu dia berdiri. Dia tengah sedih, dia dinyalakan pertama dulu, baru kemudian
lilin semasa ini yang lebih dahulu dinyalakan dan dipakai untuk menyalakan ke-8 lilin lainnya. Satu lilin dinyalakan setiap hari sampai hari ke-8. Ya, cuma kan kita kan bukan di Yahudi, kita bukan di Israel yang memang 8 hari itu betul-betul mereka punya. Kalau sekarang kan tidak ada bait suci, belum ada bait suci. Yang ada sekarang sinagoga. Nah, mereka menyalakan 9 lilin ini, Bapak Ibu. Nah, 8 lilin melambangkan 8 hari minyak itu menyala, dan lilin ke-9, lilin samas, berfungsi sebagai pembantu atau pelayan untuk menyalakan lilin lainnya. Ya. Jadi lilin utama itu di tengah. 8 lilin yang sisa itu 8 hari. Karena ceritanya pada saat itu ketika mereka mau menyalakan menorah, itu minyaknya tinggal sedikit. Minyaknya tinggal sedikit. Tapi kemudian dengan keimanan mereka, dengan keyakinan mereka kepada Bapa Yahweh, minyak itu bisa bertahan sampai 8 hari, tidak mati. Makanya menorahnya dia nyala terus. Jadi Bapak Ibu bisa paham, satu itu lilin utama yang tadi dibilang samas di tengah itu. Ya. Lalu kemudian nanti kita nyalakan mulai dari kanan ke kiri. Tadi saya berdiri di sini, saya ambil posisi bagiannya Bapak Ibu. Jadi kalau dari sebelah Bapak Ibu, dari kanan, makanya saya bakarnya dari kiri saya, dari sebelah kiri saya. Nanti selama 8 hari, ya. Tapi kita tidak mungkin kan setiap hari ibadah di sini. Nah, jadi dia punya ceritanya seperti itu Bapak Ibu. Menorah ini kan lambang atau simbol daripada kehadiran Tuhan Yesus itu sendiri. Karena ada 7 roh Bapa Yahweh di dalam menorah 7 dia punya 7 kuncup itu. Itu kehadiran Yeshua HaMashiach. Nah, lilin samas ini, lilin yang utama yang pertama itu, kenapa dia yang kemudian dibakar pertama baru kemudian membakar 8 yang lain? Dia disebut lilin pembantu atau lilin pelayan. Sama dengan Yeshua. Dia adalah tiang yang pertama. Dia adalah cahaya yang pertama untuk kita. Dan dia datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Itu firman yang katakan. Jadi Tuhan Yesus datang berfungsi untuk melayani umat manusia. Dia memberikan contoh untuk kita bagaimana seorang pimpin itu melayani bukan sebagai bos. Kalau dibilang melayani sebagai pelayan, kita gembala-gembala ini sebagai pelayan. Kita harus melayani Bapak Ibu semua. Dan Tuhan Yesus di malam Pesak, di malam sebelum dia disalibkan, apa yang dia lakukan? Dia membasuh kaki para muridnya. Dia dikelilingi oleh para murid, kemudian dia membasuh kaki para muridnya. Kita di Kehilat Yahweh El Gibor Ambon, kita juga melakukannya. Ya, menjelang Paskah kita membasuh gembala-gembala pelayan yang mewakili pelayanan di Kehilat Yahweh El Gibor Ambon. Jadi menjelang Paskah yang mewakili pemimpin-pemimpin atau gembala-gembala pelayan, semuanya saya cuci kaki. Ya, itu bukan soal apa-apa, soal penundukan diri, soal bahwa kita harus merendah hati kita di hadapan Tuhan, soal bahwa kita ini pemimpin bukan sebagai bos, tapi sebagai pelayan untuk melayani. Karena Tuhan Yesus datang juga di dalam kitab suci bilang dia bukan datang sebagai bos atau untuk dilayani, tapi dia datang untuk melayani. Itu dia punya intinya Bapak Ibu. Nah, dari situ mengingatkan kita bahwa dengan perayaan Hanukkah ini, kita di dalam perkumpulan kita, di dalam kehilat kita juga harus saling melayani. Ya, jangan sampai kita punya kasih itu dia pudar. Kasih mula-mula itu biarkan dia tetap tumbuh dan menyala seperti 9 lilin ini.
Ya, jangan dia padam, tapi terus bernyala supaya kemuliaan Bapa Yahweh dalam Yesus itu terus bernyala-nyala. Maka percaya kalau mujizat terjadi di Israel, keajaiban terjadi di Israel pada saat perayaan Hanukkah, maka keajaiban dan mujizat juga terjadi di Kehilat Yahweh yang Gibor Ambon. Kita beriman seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu kemudian di dalam perayaan Hanukkah ada satu permainan. Di dalam perayaan Hanukkah. Di perayaan Hanukkah ini juga diingatkan dengan sebuah permainan memutar dreidel ya. Dreidel itu sebuah permainan populer pada saat Paskah yang mempunyai 4 huruf Ibrani di setiap sisinya, yaitu Nun, Gimel, He, dan Shin. Ya, sekali lagi, Nun, Gimel, He, dan Shin. Nah, awalnya dreidel ini hanya sebatas permainan, tapi juga kemudian dipakai oleh umat Yahudi pada saat pemerintahan Antiochus itu berkuasa. Dia dipakai sebagai kamuflase, ya, dipakai sebagai kamuflase karena memang saat itu Antiochus dan kekuasaannya itu dia melarang apapun bentuk kegiatan umat Yahudi. Jadi tidak boleh bikin 7 perayaan, tidak boleh bikin perayaan atau ibadah-ibadah yang namanya ibadah Yahudi, tidak boleh dibikin. Ya. Jadi ketika mereka sementara beribadah, ini dibawa. Ya. Jadi ketika tentara-tentara daripada Antiochus ini datang, lalu mereka kemudian memutar seperti main gasing. Jadi akhirnya Antiochus dan tentaranya berpikir, oh mereka sedang berjudi. Padahal tidak. Mereka sementara melakukan ibadah. Cuma pada saat tentara datang, mereka pura-pura seperti bermain judi. Nah itu dibiarkan. Nah itu sama seperti kita saat ini. Hal yang benar kadang-kadang dilarang. Tapi hal yang tidak benar dibiarkan begitu saja. Iya kan? Makanya tadi di awal dikatakan, yang tidak ada di kitab suci dibiarkan, yang ada di kitab suci tidak dilaksanakan. Itu yang terjadi pada kita punya umat Kristen saat ini. Itu namanya antisemitik. Ya, ketika ada pelarangan terhadap kegiatan-kegiatan yang berbau keyahudian, itu sama dengan antisemitik. Nah, di dunia Kristen saat ini juga sudah mulai dirasuki dengan roh antisemitik. Pernah tidak Bapak Ibu dinilai oleh sekeliling Bapak Ibu, ketika kita beribadah, kita panggil nama Bapak Yahweh dalam nama Yesua, kemudian kita berkerudung, kita tidak makan babi, terus orang bilang gini, kalau gitu pergi saja ke Israel. Kalian kan bilang kalian orang Yahudi rohani kan? Padahal kita nih mau melaksanakan hal yang benar. Tapi kemudian kadang iman kita kalau tidak kuat, iman kita akan goyah ketika kita mendapat sorotan-sorotan dari pihak-pihak luar. Kalian beribadah pakai kerudung, kalian beribadah pakai bahasa Ibrani, nyanyinya pakai bahasa Ibrani. Ya kan? Kita dianggap sebagai orang-orang yang seperti orang Israel. Padahal tidak Bapak Ibu. Ya? Justru karena saat itu Antiochus tidak ingin umat Yahudi melaksanakan ibadah termasuk 7 perayaan. Nah, dari keempat huruf ini Bapak Ibu, kita akan lihat. Huruf yang di dreidel itu Nun, Gimel, He, dan Sin atau Nes, Gadol, Hayasem. Artinya seperti yang tadi saya sudah katakan. Sebuah keajaiban besar terjadi di sana. Saat itu Bapak Ibu, saat itu ketika mereka sudah selesai menhabiskan bait suci. Jadi dadu yang dipakai ini Nes, Gadol, Hayasem. Sebuah keajaiban besar terjadi di sana. Tetapi satu huruf yang terakhir dia berubah, ya di sana huruf ini dia berubah ketika bangsa Israel memperoleh kemerdekaan di tahun 1948.
Jadi ketika bangsa Israel memperoleh kemerdekaan, maka yang tadi non gimel he sin, dia berubah menjadi non gimel he pai, yang artinya sebuah keajaiban besar terjadi di sini. Bapak bisa paham? Ya. Jadi saat bangsa Israel atau Yahudi saat ditindas di Antiochus, ini yang dipakai. Ya. Tapi kemudian setelah bangsa Israel merdeka 1948, yang dibawa nih yang dipakai. Jadi sebuah keajaiban besar terjadi di sini untuk bangsa Israel. Makanya tadi saya katakan, keajaiban besar terjadi di sana, maka keajaiban besar juga terjadi di sini. Kalau sekarang Bapak Ibu membutuhkan keajaiban, maka diri kita sebagai bait suci juga harus ditabiskan supaya keajaiban mujizat Bapak Yahweh terjadi juga untuk kita semua. Ya, itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah, hari ini kita membuktikan bahwa mujizat masih ada. Walaupun sebagian besar orang di luar sana mengatakan bahwa mujizat itu juga sebuah logika. Karena kenapa logika? Dukun pun bisa bikin mujizat, ya kan? Orang pintar pun bisa bikin mujizat. Tapi keajaiban dan mujizat yang datang daripada Bapa Yahweh tidak bisa terbantahkan dan akan bertahan selama-lamanya. Karena janji Bapa Yahweh adalah ya. Tidak pernah ada kata tidak. Tetapi ya. Tapi jawabannya, kalau yang diingat apa Bapak Ibu? Ada dua hal. Waktu dan kesiapan kita. Jawabannya tetap ya. Jawaban Bapak Yahweh. Mujizat yang Bapak Yahweh mau kasih ke kita, tetap jawabannya ya. Tergantung waktunya dan tergantung hati kita sudah bisa menerima mujizat atau keajaiban itu atau belum. Ya. Nah, kemudian selain ini Bapak Ibu, ada hal yang dilakukan oleh bangsa Yahudi juga pada saat perayaan Hanukkah. Nah, menyantap makanan yang digoreng karena Hanukkah adalah salah satu acara juga yang merayakan keajaiban minyak. Ya. Maka dari itu menyantap makanan yang digoreng menjadi salah satu tradisi saat perayaan Hanukkah. Tapi gorengnya pakai minyak apa dan gorengnya bagaimana itu yang kita tidak tahu. Jangan sampai kita merayakan Hanukkah, kita pergi ke masjid sebelah. Lalu kemudian kita beli gorengan, tahu goreng, ya, tempe goreng. Padahal minyaknya minyak jelantah yang setiap hari dipakai terus. Jadi bukan untuk menyehatkan, tapi malah nanti bikin mendatangkan penyakit. Ya. Jadi hati-hati juga dalam makan seperti tadi Ibu Nina katakan. Nah, mujizat itu bisa terjadi. Adi Arnil tadi sudah sampaikan mujizat yang Bapak Yahweh buat untuk dia. Dari sekian banyak teman-temannya, dia baru masuk ke sekolah. Teman-temannya sudah belajar 6 bulan yang lalu. Dia baru belajar berapa minggu saja ini. Tapi bayangkan, dia tidak remedial. Itu luar biasa. Bukan karena Arnelnya, tapi karena Bapak Yahweh ada di dalam kehidupan dia. Dan Bapak Yahweh juga ada dalam kehidupan kita semua. Maka pasti mujizat itu terjadi untuk kita semua yang ada di tempat ini. Nah, jadi mereka memiliki minyak suci hanya untuk persediaan 1 hari. Yang tadi saya katakan. Mereka cuma dapat minyak untuk 1 hari. Nah, tetapi di dalam kemurahan Elohim, Bapak Yahweh minyak hanya untuk persediaan 1 hari bisa bertahan hingga 8 hari. Pembacaannya di 2 Makabe 10 ayat 6. Kemudian ke-8 hari itu mereka merayakan dengan sukacita seperti hari raya Pondok Daun. Mereka pun ingat juga bagaimana sejurus sebelumnya bertepatan dengan hari raya Pondok Daun, mereka diam di pegunungan dalam gua-gua seperti binatang-binatang liar. Jadi ini ketika mereka merayakan ini, mereka juga memperingati kisah mereka sebelum merayakan Pondok Daun. Mereka dalam perjalanan itu di padang gurun, mereka tinggal di gua-gua. Makanya seperti dikatakan di situ, seperti binatang-binatang liar. Ya, mereka tidak bebas.
tapi Tuhan berada bersama-sama dengan mereka. Makanya mereka merayakan perayaan Hanukkah sama seperti mereka merayakan Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Sukkot. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu saya percaya di sini bahwa apa yang terjadi untuk umat Yahudi, yang Bapak Yahweh bikin untuk umat Yahudi, mujizat yang terjadi, keajaiban yang terjadi di sana, dan pasti akan juga terjadi di sini. Yang kita lakukan, kita naikkan syukur dan pujian kepada Bapak Yahweh, karena mujizat itu pasti terjadi. Tidak bisa tidak, Bapak Ibu. Di dalam Bapak Yahweh ada mujizat dan ada berkat. Selama diri kita sebagai baitnya suci Elohim itu benar-benar suci dan kudus, percaya pasti keajaiban dan mujizat itu terjadi. Karena kenapa? Selama langit ini masih ada, selama bumi ini masih ada, selama dunia ini belum kiamat, kita yang percaya Bapa Yahweh di dalam nama Yesus Masih dan Roh Kudus akan terus mengalami mujizat setiap waktu, dan berkat-berkat terus melimpah untuk kita semua. Demikian firman Bapa Yahweh, sukses besar untuk kita semua. Bapa Yahweh memberkati.